Oke, kita akan melanjutkan pertemuan kita mengenai SQL Database Definition, yang mana topik yang akan kita lanjutkan di sini adalah modification data, yaitu melakukan insert, delete, dan update statement pada table. Relasi di SQL, ada dua jenis relasi di SQL. Ada namanya base relation atau relasi bersifat dasar, dan yang kedua adalah virtual relasi. Jadi kalau base relation ini misalnya table gitu ya, relation ini artinya base relation itu adalah relasi atau tuple yang benar-benar dibuat dan disimpan di basis data. Jadi dia secara fisik ada gitu di basis data. Tapi kalau disebut dengan virtual ini, dia itu hanya sebagai seperti cerminan dari yang disebut dengan base relation. Jadi kalau base relationnya hilang, maka virtual relationnya tidak akan bisa diakses. Jadi makanya disebut di sini may or may not correspond to an actual physical file. Jadi belum tentu dia akan disimpan dalam actual physical file. Nah kalau base relation ini dia akan disimpan secara fisik di basis data. Nah, bagaimana cara membuat table? Nah, pada saat kita membuat table yang harus kita pastikan itu adalah kita harus membuat nama tablenya, atribut-atribut dari tablenya, dan initial constraint-nya. Itu termasuk di sini adalah yang paling perlu adalah tipe datanya. Ada yang disebut dengan constraint not null. Jadi kita harus mendefinisikan apakah atribut tersebut null atau not null. Boleh kosong atau harus ada isinya. Nah, contohnya itu adalah salah satu contohnya sintaksnya itu seperti ini ya. Create table employee fname. Jadi namanya adalah table employee dengan atribut fname dengan tipe data varchar dan dia nggak boleh null dan seterusnya. Jadi contohnya kita lihat. Oke, contohnya kita bisa nanti lihat misalnya kita mempunyai kita memiliki sebuah tabel dengan nama tabel mahasiswa ya. Kita buat tabel mahasiswa. Isi tabel mahasiswa kita itu misalnya kita memiliki ini. Jadi seperti ini contoh tabelnya, name, nama, terus tanggal lahir. Nah ini contoh tabelnya. Nah ini kan ada data-data contoh di sini. Oke. Nah seterusnya di sini akan ada data. Oke, jadi kalau ini mau kita buat menjadi table di SQL Server atau di basis data seperti apa? Jadi kita mendefinisikan dulu sekarang kalau ini tipe datanya apa? Misalnya ini tipe datanya kita sebut ini adalah varchar ya. Nama ini apa tipe datanya? Varchar dan tanggal lahir misalnya date. Jadi gimana cara membuatnya di basis data? Jadi kita ingat sintaks yang tadi, kita pertama harus memprovide name. Jadi kita harus memprovide yang disebut dengan name, yaitu nama dari tabelnya. Terus apalagi disebut kita akan memprovide namanya atribut. Atribut. Nah, apa yang disebut dengan atribut? Atribut itu yang ini. Inilah yang disebut dengan atribut. Nah, dan initial constraint. Initial constraint adalah tipe data. Jadi, ini yang harus kita definisikan pada saat kita membuat table. Oke, kita langsung ke sintaks SQL-nya. Jadi pada saat kita membuat table ini, bagaimana caranya? Jadi ini sintaks harus benar ya, walaupun harus kita pahami sebagai informasi bahwa SQL Server ini tidak case sensitif. Jadi mau kita buat huruf besar, huruf kecil tidak akan mempengaruhi. Jadi misalnya saya sebut ini create table. Nah ini sintaksnya. Apa nama tabelnya? Tabel mahasiswa. Misalnya saya sebut dia nama MHF. Nah, apa atributnya? Jadi secara sintaksnya harus benar ya. Kita harus buka kurung. Nama atributnya pertama adalah name. Name ini tipe datanya apa? Name ini tipe datanya tadi kita sebut varchar 15. Gitu. Kita pisah dengan koma. Terus apalagi atribut kedua yaitu nama. Kita tuliskan nama. Apakah nama kita buat sebagai integer? Enggak ya, karena nama ini dia harus
kewenangan itu dia harus karakter, jadi tidak bisa pakai integer. Jadi kita membuat dia menjadi envarchar. Jadi nama adalah envarchar. Nama itu tadi ya, ada orang yang namanya lebih 15, misalnya saya saja namanya Farmanto, tapi lebih dari 15, berarti kita kasih lagi batas 50 gitu. Apalagi di sini tanggal lahir. Tanggal lahir itu di sini kita kasih tipe datanya adalah date. Nah, habis itu kita tutup. Nah, tadi kita disebut ya, pertama kita juga bisa menentukan constraint not null. Jadi apa yang disebut constraint not null ini? Jadi dari data ini kalau kita memasukkan mahasiswa itu mana yang boleh null? Apakah NIM itu boleh nggak ada? Seorang mahasiswa boleh nggak punya NIM? Nggak boleh ya. Berarti ini nggak boleh null. Jadi nanti kita tambahkan di constraint di sini menjadi seperti ini. Jadi karena dia harus ada, nah kita tidak memperbolehkan dia null. Jadi kita tambahkan nanti di sini constraint yang disebut dengan not null ya, nanti itu samping lah ya. Oke, gitu ya. Itu yang disebut dengan constraint not null. Oke, kita bisa melihat beberapa contoh di sini yang sudah ada di slide. Misalnya kita membuat table employee, jadi kita definisikan first name, pasal 15, minute chart. Kita di sini yang sebut, ini saya contohin tadi not null. Jadi di sini artinya atribut name ini nggak boleh null, jadi harus diisi. Tetapi minute ini boleh null, gitu. Jadi boleh nggak diisi. Jadi misalnya ada aja data yang boleh dikosongin, misalnya hobi gitu, misalnya kalau memang nggak perlu sekali bisa dikosongin. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ada yang disebut dengan primary key. Di sini kita harus menentukan apa yang menjadi primary key dari tabel employee. Kalau misalnya dalam tabel mahasiswa, apa itu yang menjadi primary key-nya adalah name. Jadi kita harus buat di sini primary key name. Begitu ya. Nah, ini nanti kita bisa latihan nanti di praktikum untuk membuat ini. Nah, ini juga ada tabel untuk proyek lanjutan yang tadi. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai foreign key. Nah, foreign key ini adalah refer atau referential integrity ke tabel yang lain. Jadi kalau tabelnya itu ada referensinya dengan tabel yang lain, kita harus mendefinisikan foreign key-nya. Nah, foreign key ini bisa ditambahkan pada saat kita membuat tabel. Pada saat tabel tadi kita langsung bisa bikin foreign key-nya, seperti contoh yang ini nih. Pada saat create table project, dia langsung mendefinisikan foreign key. Tapi kalau ternyata foreign key mau ditambahkan di akhir atau ditambahkan setelah tabelnya tercreate, kita bisa menggunakan kata kunci alter table statement. Jadi kalau dari contoh ini kan kita lihat nih, pada saat table project di create, dia sudah langsung mendefinisikan primary key-nya, mendefinisikan unique key-nya, dan mendefinisikan foreign key. Tapi contoh yang tadi yang kita tuliskan di contoh itu, create table mahasiswa kan kita belum mendefinisikan apa yang disebut dengan primary key-nya, kita belum mendefinisikan foreign key. Jadi tidak apa-apa, kita bisa menggunakan kata kunci alter table di sini. Nah, jadi alter table ini kita bisa menggunakan itu untuk mengubah table yang sudah kita buat. Nah, bisa juga contohnya menambah yang namanya atribut. Jadi di sini alter table employee, tadi belum ada atribut job. Nah, bisa ditambahkan job varchar 12. Kalau dari contoh yang saya buat dari mahasiswa, misalnya saya pengen menambahkan atribut jenis kelamin, karena tadi belum ada jenis kelaminnya. Jadi kita bisa tuliskan nanti alter table mahasiswa add jenis kelamin varchar 10. Seperti itu contohnya ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghapus table? Kita menghapus table itu menggunakan kata kunci drop. Drop table dependent. Jadi kita menghapus table namanya dependent. Drop table mahasiswa untuk menghapus namanya table mahasiswa. Oke, sebentar. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai penggunaan foreign key di sini ya. Kita lihat di sini. Pada saat table location di create, artinya foreign key di sini adalah the number atau apa namanya atribut the number ini akan refer ke table departemen. Jadi ada table departemen, jadi the number ini akan diambil dari table departemen. Saya akan memberikan contoh untuk
tabel mahasiswa. Oke, contohnya itu seperti ini ya, yang disebut dengan referential integrity. Misalnya tadi kita mempunyai tabel yang namanya tabel mahasiswa. Mahasiswa tadi di sini ada NIM, terus ada nama, terus ada juga yang disebut dengan tanggal lahir. Seperti ini ya. Nah, sekarang ini ada datanya nanti. Ini tabel ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau mengambil tabel untuk nilai, kan di sini itu kalau nilai itu berarti kalau disebut dengan nilai berarti akan ada muncul di sini NIM, terus mata kuliahnya apa, terus nilainya itu sendiri apa, misalnya seperti itu ya. Nah, yang disebut dengan referential integrity adalah semua yang ada di tabel nilai ini harus ada di tabel mahasiswa. Ada nggak mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa tapi punya nilai? Nggak ada ya. Jadi semua yang ada di tabel nilai ini harus masuk ke tabel mahasiswa. Itu yang disebut dengan referential integrity. Jadi NIM yang ada di tabel nilai ini harus berasal dari NIM yang ada di tabel mahasiswa. Nah, jadi NIM yang ada di tabel nilai harus berasal dari NIM yang ada di tabel mahasiswa. Jadi kalau tidak ada di tabel mahasiswa, tidak boleh ada di tabel nilai. Nah, jadi gimana caranya untuk meng-create hal seperti ini? Yaitu seperti yang sudah ada tadi di slide. Jadi pada saat kita meng-create tabel mahasiswa, jadi misalnya kita create lah tabel mahasiswa dari awal ya. Kita kata kuncinya adalah create table MHS. Jadi namanya saya sebut MHS. Jadi atributnya apa saja? Tadi ada NIM. NIM ini dia nvarchar 15. Tapi saya mau membuat ini langsung menjadi primary key. Jadi langsung saya buat di sini primary key. Oke. Karena ini adalah primary key. Yang berikutnya adalah nama, atributnya nama. Nvarchar 50, not null karena nama harus ada. Oke, tanggal lahir. Tanggal lahirnya D. Oke. Nah, sekarang kita create table nilai. Create table nilai. Oke, kita akan buat di sini NIM. Dia adalah nvarchar 15. Terus ada MK, ini kode mata kuliahnya. Nvarchar 10. Dan terus ada nilai. Nilainya ini adalah integer. Oke, nah sekarang gimana membuat? Jadi ini kan tadi kita sebut bahwa NIM ini harus refer dari mahasiswa. Jadi caranya adalah kita buat seperti ini. Kita langsung sebutin di sini foreign key, koma ya di sini ya. Foreign key. Jadi apa yang menjadi foreign key di sini adalah NIM. NIM yang ada di sini ya. NIM. Kita akan refer, karena NIM ini refer kemana? Dia kita kasih kata kunci lagi, references. Ke tabel apa? Ke tabel mahasiswa. Jadi tabel mahasiswa di sini namanya MHS. Itu references MHS. Ke kolom mana dia? Apakah ke kolom NIM, apa kolom nama, atau kolom tanggal lahir? Ternyata dia sama ya, nama kolomnya yaitu kolom NIM. Nah, kolom NIM kita tutup kurung di sini dan menutup kurung satu lagi di sini, seperti itu. Nah, beginilah caranya untuk membuat references foreign key di SQL query, gitu ya. Oke, sekian untuk pertemuan untuk create alter sama drop table di SQL. Nah, untuk constraint kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.